Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Zara Putri Sofiandi dari S1 Sains Data dengan NIM 24105-14016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data kesehatan untuk UAS visualisasi data. Oke, data kesehatan ini sebenarnya seringkali dipahami sebagai bentuknya itu berbentuk angka, seperti kayak misalnya tekanan darah, kadar gula darah, suhu tubuh, denyut jantung, ataupun hasil laboratorium. Padahal sebenarnya data kesehatan ini memiliki banyak domain selain angka, seperti misalnya domain gambar, domain teks, atau domain suara pun juga ada. Nah, pada kesempatan kali ini, di portofolio kali ini, saya menggunakan domain gambar, di mana dataset yang saya gunakan ini berasal dari Kaggle, platform open source Kaggle yang terdiri dari 32 kolom dependen. Di sini, nama dataset yang saya gunakan adalah Breast Cancer Wisconsin. Oke, tahapan yang saya lakukan dalam portofolio ini, pertama-tama saya mengupload dataset ini ke dalam Colab. Lalu, setelahnya dilakukan exploratory data analysis atau ADA, di mana ini nantinya lewat ADA kita bisa mengidentifikasi pola hubungan ada atau anomali-anomali yang mungkin ada di dalam dataset ini. Lalu ketika dijalankan bisa terlihat bahwa di dalam dataset ada kolom yang namanya anem32, di mana barisnya kolomnya ini tuh kosong atau tidak ada value-nya. Oke, selanjutnya dilakukan cek missing value pada dataset ini. Sebenarnya kolom lain memang tidak ada missing value, namun hasil yang menunjukkan ada 569 missing value pada dengan nama anem32, yang mana ini memang kosong seperti yang terlihat pada langkah sebelumnya. Oke, selanjutnya divisualisasikan menggunakan bar chart, di mana di sini kita memvisualisasikan sebaran dataset, di mana pada dataset ini data dependennya adalah diagnosis, di mana M ini akan menggambarkan maligen dan B menggambarkan bikin atau jinak. Di sini dari hasil visualisasi ini kita bisa lihat gimana sih distribusi dari dataset yang kita gunakan. Di sini bisa terlihat bahwa data yang kategorinya bikin atau jinak ini lebih banyak dibandingkan yang ganas. Di mana berdasarkan visualisasi ini yang jinak ini jumlahnya sekitar 350 lebih dan untuk yang jinak ini ada 200 lebih. Lalu tahap selanjutnya dilakukan pre-processing data, di mana setelah tadi kita melakukan EDA, kita bisa lihat kan bahwa ada kolom anomali yang namanya name32, di mana nih kolomnya itu nggak ada isinya. Makanya dilanjutkan dengan proses ini. Lalu selanjutnya kita akan split kita akan split data menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing, di mana kali ini saya menggunakan proporsi 80% dan 20%. Selanjutnya dilakukan juga standarisasi data menggunakan standar scalar, di mana dengan standarisasi ini nantinya distribusi data bisa menjadi normal atau mendekati normal sehingga proses analisisnya bisa lebih mudah. Lalu dilanjutkan dengan training model, di mana di sini training model ini menggunakan neural network scalar. Di sini seperti yang kita tahu kalau neural network itu memiliki 3 lapisan seperti input layer, hidden layer, dan output layer. Oke, tahap selanjutnya dilakukan testing. Setelah ditesting, didapatkan hasil akurasinya itu sebesar 96 atau 96 atau 0,96 atau 96%, di mana akurasi ini sebenarnya cukup tinggi. Jadi model yang dihasilkan ini berarti termasuk tergolong sangat baik. Oke, lalu tahap terakhir ada evaluasi. Di sini divisualisasikan menggunakan confusion matrix dengan bantuan salah satu library Python, yaitu matplotlib yang didefinisikan sebagai PLT. Lalu dari visualisasi ini kita bisa lihat bagaimana perbandingan antara label sebenarnya dengan uh, label yang dihasilkan oleh model. Di sini bisa terlihat bahwa sumbu Y ini merupakan label aslinya dan sumbu X ini merupakan predik label atau label yang dihasilkan oleh modelnya. Di mana dari confusion matrix ini kita bisa tahu bahwa sebanyak 41 data maligen diprediksikan sebagai maligen, dan 69 data benar diprediksi sebagai bikin oleh model. Oleh karena itu, ini sebenarnya cukup selaras dengan akurasi yang dihasilkan karena akurasinya cukup tinggi. Dan ini bisa dilihat juga bahwa errornya itu tidak terlalu banyak.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.